Tahukah Ibu, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas tumbuh kembang anak. Namun sayangnya banyak anak di Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Yuk kita cegah sejak dini lewat pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Bu Sari, saya dengar kalau anak kurang makan bergizi bisa kena stunting ya. Anak saya sudah 6 bulan, tapi saya masih bingung. Kapan sebaiknya mulai kasih MPASI? Pertanyaan yang bagus sekali Bu Dinda. Betul, stunting bisa terjadi kalau anak kekurangan gizi sejak dini. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan memberi MPASI bergizi seimbang mulai usia 6 bulan. Lalu apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Anak yang stunting tampak lebih pendek dari teman seusianya dan beresiko untuk mengalami gangguan perkembangan otak, serta dapat menurunkan kemampuan belajar. Tentu saja masalah ini bisa dicegah, salah satunya dengan pemberian MPASI yang bergizi mulai usia 6 bulan. Dari tadi kita sudah membahas MPASI. Sebenarnya apa sih MPASI? MPASI adalah makanan atau minuman bergizi yang diberikan pada bayi usia 6-24 bulan untuk melengkapi kebutuhan gizi selain ASI. Karena setelah usia 6 bulan, ASI hanya memenuhi sekitar 60-70% kebutuhan gizi bayi. Sehingga MPASI diperlukan agar tumbuh kembangnya dapat optimal. Dalam pemberian MPASI, WHO mensyaratkan 4 prinsip ini. Yang pertama, tepat waktu. MPASI dimulai sejak usia 6 bulan, tidak boleh kurang dari usia 6 bulan. Lalu adekuat. MPASI harus juga mengandung zat gizi makro dan mikro. Yang ketiga, bersih. Semua bahan dan alat yang digunakan untuk memasak harus dalam keadaan bersih dan juga higienis. Lalu, aman. MPASI disimpan dan disajikan dengan benar agar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Saat memperkenalkan MPASI, kita perlu melakukannya secara perlahan. Berikut poin pentingnya. Yang pertama, mulailah dengan bubur tepung beras yang kaya akan zat besi sebagai makanan pertama. Kedua, kita bisa berikan 1-2 sendok teh makanan bayi setelah bayi minum ASI. Ketiga, setiap jenis makanan dapat diperkenalkan satu persatu dan diberikan berulang selama 2 hari agar bayi dapat mengenal rasa. Kalau bayi menolak, kita bisa melakukan pengenalan makanan 10-15 kali sebelum terindikasi bayi tidak menyukai makanan. Dan yang terakhir, jumlah makanan kita bisa ditingkatkan secara bertahap hingga jumlahnya sesuai dengan usia. MPASI yang diberikan kepada balita harus mengandung makronutrien dan juga mikronutrien yang lengkap. Contohnya, karbohidrat. Karbohidrat menyediakan energi bagi sel-sel tubuh, terutama otak. Selanjutnya, protein. Protein digunakan untuk pemeliharaan jaringan dan juga perubahan komposisi tubuh. Lalu lemak. Lemak di sini adalah lemak sehat yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Contoh lemak yang bagus untuk balita adalah omega 3 dan juga omega 6. Selanjutnya ada serat. Serat penting untuk mencegah sembelit serta gangguan usus pada balita. Lalu ada vitamin dan mineral. Vitamin digunakan untuk mendukung metabolisme. Vitamin yang penting untuk balita adalah vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin C dan B. Sedangkan mineral yang penting untuk balita yaitu ada zat besi, kalsium, dan juga seng yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Selanjutnya yang perlu bunda-bunda perhatikan adalah tekstur dan porsi MPASI. Untuk usia anak 6-8 bulan, kebutuhan energi yang disarankan adalah 200 kalori per hari. Pemberian makan dimulai dengan bubur kental atau puree sebagai transisi dari ASI ke makanan padat. Frekuensi pemberian makan 2-3 kali sehari dan cemilannya 1-2 kali sehari. Untuk anak usia 9-11 bulan, kebutuhan energinya meningkat menjadi 300 kalori per hari. MPASI bisa diberikan dalam bentuk makanan cincang atau makanan yang dapat dipegang bayi untuk mengembangkan keterampilan motorik halus. Porsi awalnya 2-3 sendok makan, kemudian ditingkatkan. Porsi yang diberikan yaitu setengah hingga 3/4 mangkuk. Diberikan 3-4 kali makan utama per hari dan juga diberikan 1-2 kali cemilan sehat. Untuk anak usia 12-23 bulan, kebutuhan energinya meningkat menjadi 550 kalori per hari. Makanan yang diberikan sama dengan keluarga dengan penyesuaian potongan dan bumbu sesuai usia. Ukuran porsi yang disarankan adalah 1 mangkuk per porsi dan frekuensi yang diberikan 3-4 kali makan.
Bunda, setelah si kecil mulai MPASI, penting banget loh untuk mengatur jadwal makan sesuai usianya agar kebutuhan gizinya terpenuhi setiap hari. Nah, untuk usia 6-8 bulan, bayi masih beradaptasi dengan makanan padat. Berikan MPASI 2-3 kali sehari seperti bubur halus atau pure buah di pagi hari. Lalu bubur saring berisi nasi, ikan, dan sayur di siang hari, serta bubur lembut di malam hari. Nah, di sela-sela makan waktu bayi ini, bayi tetap diberikan ASI. Nah, memasuki usia 9-11 bulan, tekstur makanannya ini bisa menjadi lebih kasar seperti bubur tim kasar, nasi lembek dengan lauk ayam dan juga sayur cincang. Juga tambahkan makanan selingan seperti biskuit bayi atau potongan buah lembut. Di usia ini, bayi biasanya sudah makan 3-4 kali sehari. Sedangkan di usia 12-23 bulan, si kecil ini sudah bisa makan makanan keluarga dengan porsi kecil. Misalnya nasi lembek atau nasi tim, lauk ayam, tempe, ikan, sayur, dan buah potong. Tetap berikan ASI atau susu di antara waktu makan ya Bunda. Ingat, semakin bertambah usia anak, tekstur dan variasi makanan harus makin beragam agar anak tidak bosan dan kebutuhan gizinya terpenuhi dengan baik. Tahukah Bunda, anak bisa terkena resiko stunting sejak usia 6 bulan jika mereka hanya menerima ASI tanpa makanan pendamping atau MPASI yang memadai. Masalah tersebut berkaitan dengan pemberian MPASI yang tidak tepat waktu atau tidak cukup umur, dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Alergi makanan dan alergi produk susu juga dapat menjadi sumber masalah penyebab stunting. Karena sistem pencernaan balita yang belum matang lebih mudah menyerap alergen makanan dan belum memiliki sistem kekebalan lokal. Ternyata banyak banget loh informasi tentang MPASI yang belum tentu benar. Yuk kita kenali beberapa mitos dan fakta supaya pemberian makan si kecil lebih tepat dan juga sehat. Yang pertama, MPASI bisa diberikan kapanpun anak mau. Faktanya, anak justru perlu jadwal makan yang teratur karena jadwal yang konsisten membantu pencernaan sehat dan anak belajar mengenali rasa lapar dan juga kenyang. Lalu, ada juga mitos yang bilang protein seperti ikan, ayam, atau telur belum boleh diberikan sebelum usia 1 tahun. Faktanya, justru sejak awal MPASI, mulai usia 6 bulan, anak sudah boleh diperkenalkan dengan berbagai sumber protein untuk tumbuh optimal. Lalu, anak harus menghabiskan makanannya setiap kali makan. Faktanya jangan dipaksa ya Bunda. Biarkan anak makan sesuai kemampuannya. Porsi kecil tapi rutin jauh lebih baik daripada dipaksa untuk makan banyak. MPASI tidak harus mahal, namun bergizi. Berikut merupakan resep menu lokal yang mudah dapat olah di rumah sesuai usia balita. Bubur sup daging kacang merah untuk usia 6-8 bulan. Tim bubur Manado daging dan udang untuk usia 9-11 bulan. Nasi ikan kuah kuning untuk usia 12-23 bulan. Semuanya sehat, mudah dibuat, dan juga disukai oleh balita. Setiap keyakinan dan semangat dalam memberi makan anak punya arti besar. Ibu yang percaya diri mampu mengolah makan pendamping ASI sendiri akan lebih tenang dan kreatif dalam menyiapkan menu bergizi. Walaupun sesekali anak menolak makan atau porsi makannya sedikit, keyakinan ibu bahwa anak akan belajar makan dengan baik adalah bentuk motivasi yang kuat. Bunda hebat bukan karena selalu sempurna, tapi karena selalu berusaha. Dengan semangat dan keyakinan yang kuat, Bunda bisa bantu si kecil tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. MPASI bukan sekedar makanan tambahan, tapi langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat. Yuk bersama kita cegah stunting dari sendok pertama